Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari minta saja apapun di dalam namaku, amin. Melaluinya Allah dipermuliakan. Minta apa saja di dalam Tuhan, tapi bukan suka-suka kita ya, untuk dalam Tuhan, bukan suka-suka kita, tapi tentu dengan takaran damai sejahtera di dalam nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak istimewa, sebagai anak-anak terang Tuhan yang dianugerahkan Roh Kudus Tuhan bagi kita. Sebagaimana janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan, dan pencurahan Roh Kudus Tuhan itu ditandai dengan peristiwa Pentakosta. Dan mulai peristiwa Pentakosta ini awal dari kehidupan orang percaya, dari perhimpunan orang percaya. Mereka meyakini seperti apa yang Tuhan katakan, dia naik, dia kembali kepada kemuliaannya, dan dia tidak meninggalkan kita sebagai seorang yang piatu. Tapi apa yang dia beri? Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menghibur, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita sekalian. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu Jemaat Tuhan merasakan Roh Kudus Tuhan itu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Apakah Bapak Ibu merasakan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk Roh Kudus Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Ada yang melihat? Ada yang bisa merasakan? Ada yang bisa merasakan? Ada yang melihat? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Amin. Kita datang pada kesempatan ini. Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mencari Dia. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Meskipun dalam persoalan, dalam pergumulan kehidupan kita, tidak akan berhenti-henti kita mencari Tuhan. Meskipun ada banyak persoalan dalam kehidupan kita, tidak menjadikan kita undur dari iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus Tuhan, memimpin, memampukan kita, menuntun kita agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus Tuhan itu hadir dalam hati sanubari kita ketika kita mengundang Tuhan, ketika Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdoa, ketika Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdoa. Dan ada beberapa pengalaman jemaat dikatakan tangannya besar, dia melihat ada kemuliaan sinaran putih menyinari dia pada saat berdoa. Dan bisa saja ada untuk yang bisa melihat pada saat di gereja ini, di semua sisi dia melihat ada seperti sinar putih, dia melihat ada seperti jubah warna putih. Sebelah kanan seperti ini, itu kesaksian dari jemaat Tuhan. Pada saat dia memuji mengagungkan nama Tuhan, pada saat dia memuliakan nama Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang menjamah hatinya ketika ia sebut nama Tuhan, ia memohon pertolongan di dalam nama Tuhan. Itu salah satu juga bentuk Roh Kudus Tuhan bekerja secara ajaib. Ketika Bapak Ibu Jemaat Tuhan datang ke gereja ini, ya, memuji memuliakan nama Tuhan, di sana Roh Kudus Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan bagi kita orang percaya. Di sana Roh Kudus hadir itu luar biasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas kapan dimanapun kita berada. Ketika hati kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuji mengagungkan nama Tuhan, di sana Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kita. Dan Roh Kudus Tuhan itulah yang memampukan pelayanan Injil itu tetap diberitakan sampai hari ini. Dan Roh Kudus Tuhan itulah yang memampu pelayan Tuhan, pendeta, penutua, diakon, dan kita semua untuk tetap percaya kepada Injil Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan itu bertumbuh iman percaya kita. Tidak saja demikian, ada pelayanan diakonia, pelayanan doa, pelayanan dalam ibadah baik secara umum, kategorial, dan semuanya yang dikumandangkan adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Siapa dia? Yesus Kristus yang kita sembah. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Berita Injil Tuhan
percaya dengan pemberitaan Injil Tuhan melalui pelayanan gereja, oleh pelayanan gereja akan berbuah berkat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda. Dan kita percaya buah berkat itu ada, sebagaimana ukuk dan jemaat ada di tempat ini. Terus mendukung pelayanan ini, dan kita sekalian sebagai saksi-saksi Tuhan untuk melayani Dia. Dengan kasih pada hari ini, kita akan merayakan pesta iman melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita bisa mengikutinya bukan karena kita sempurna, bukan karena kita tidak berdosa. Kita mengikuti perjamuan kudus ini karena kita orang lemah, orang berdosa. Tapi kita percaya dalam keberdosaan kita, Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Tak akan pernah ku sesali